Lem khusus otomotif atau yang biasa kita sebutkan dengan lem packing di bagian mesin otomotif. Banyak dari kita pengguna lem mungkin salah dalam membeli lem, apalagi lemnya tidak tahan terhadap suhu panas dan tidak tahan terhadap minyak ataupun oli. Maka di sini akan saya coba bantu jelaskan mana lem yang terbaik bila dipergunakan untuk bagian packing mesin, khususnya mesin otomotif. Yang pertama ini adalah merek Bosil Extreme Dry RTV dengan temperatur 625. Sedangkan ini adalah lem red silikon. Ini bisa kita lihat dengan temperaturnya 650. Mungkin dari segi temperatur tahan terhadap panas mungkin sudah hampir sama. Tapi kalau untuk harganya antara kedua lem ini, yang Bosil ini harganya yang 38 gram ini harganya 25.000, sedangkan untuk lem red ini dengan berat 30 gram ini harganya 12.000. Mungkin dari segi harga banyak terjadi perbedaan antara kedua lem ini. Dari sini pun kita bisa menyimpulkan mana lem yang baik atau mana lem yang tidak cocok dipergunakan di suhu yang panas. Di sini ada contoh dua lemnya yang sudah kami buka dan sudah kami pergunakan kedua lemnya. Yang pertama ini adalah lem Bosil Extreme yang seperti saya jelaskan tadi, sedangkan ini adalah lem red. Mungkin dari jenis lemnya sendiri bagi kita yang belum pernah menggunakannya, antara kedua jenis lem ini pasti akan sedikit ragu. Maka di sini akan saya coba bantu jelaskan mana lem yang terbaik dipergunakan, apa jenis lem yang dipergunakan. Ini adalah lem red, ini adalah lem Bosil Dry RTV. Ini bisa kita lihat sendiri untuk jenis lemnya. Ini jenis dari lem Bosil Dry RTV. Di sini bisa kita lihat sendiri untuk jenis lemnya. Ini bisa kita lihat sendiri waktu kita menggunakan lem, dia terlihat lebih cepat menempel. Ini bisa dan tidak menimbulkan bau. Kalau untuk jenis Bosil bisa kita lihat sendiri, dia tidak menimbulkan bau ataupun daya tempelnya lebih bagus. Ini bisa kita lihat sendiri, daya tempelnya lebih bagus. Inilah jenis lem Bosil. Dan akan kita coba perlihatkan untuk jenis lem red. Ini contoh dari jenis lem red. Ini bisa kita lihat sendiri dari daya tempelnya. Ini adalah khusus untuk lem red. Waktu kita menempelkan lem ini atau mengaplikasikan lem ini, dia sedikit lebih lembut. Ini bisa kita lihat sendiri dari kedua jenis lemnya waktu kita pergunakan. Kalau untuk lem red ini ada menimbulkan bau, tapi kalau untuk jenis lem Bosil tidak menimbulkan bau atau kita pergunakan, ini bisa kita lihat sendiri. Dan ini adalah jenis lem yang sudah kami tempelkan sudah 2 hari. Kemarin saya uji coba ini bisa kita lihat sendiri untuk dua jenis lem. Yang ini adalah yang merah adalah lem red yang tadi saya tunjukkan. Yang ini adalah yang lem red, sedangkan yang ini adalah lem Bosil. Ini bisa kita lihat sendiri dari kedua jenis lemnya. Dari segi daya tempel ini sudah 1 hari kami kasih contoh. Ini bisa kita lihat sendiri dari daya rekat. Ini jenis lem red, daya rekat dari lem red ini bisa kita lihat sendiri. Sedangkan ini adalah daya rekat dari lem Bosil. Ini bisa kita lihat dari daya rekat lem Bosil. Mungkin dari daya rekat kalau untuk lem ini lebih bagus untuk merek Bosil. Ini bisa kita lihat sendiri daya rekatnya lebih bagus untuk lem Bosil. Ini bisa kita lihat sendiri daya rekatnya. Sedangkan untuk daya rekat dari lem red ini bisa kita lihat. Ini daya rekatnya, dia tidak begitu menempel. Ini bisa kita lihat sendiri. Sedikit kita kelupas seperti ini akan terkelupas secara sendirinya. Tapi kalau untuk lem Bosil ini bisa kita lihat, kalau dia lebih keras ataupun menempelnya lebih bagus. Ini bisa kita lihat.
susah untuk kita lepas bandingkan dengan lem red. Ini mudah untuk kita lepas. Untuk daya tahannya, kalau menurut kami di sini, kalau untuk lem Bosil sudah pasti sangat bagus, dan akan kita coba dengan suhu panasnya. Ini saya akan menggunakan korek untuk daya tahan dari suhu panas. Menggunakan korek akan kita coba perlihatkan. Untuk daya tahan panas ini bisa kita lihat sendiri, kalau untuk lem red ini sedikit tidak bisa diunggulkan dibandingkan dengan lem Bosil. Kalau lem Bosil kita bakar seperti ini, dia tidak mengeluarkan asap, ini bisa kita lihat sendiri. Tapi kalau untuk lem red ini bisa kita lihat sendiri, waktu kita bakar seperti ini dia akan sedikit lebih meleleh. Nah, ini bisa kita lihat sendiri dan mengeluarkan asap. Kalau untuk lem red dibandingkan dengan lem Bosil, untuk daya tahan panas ini lebih bagus dibandingkan lem red tadi. Kalau untuk kita pergunakan untuk baut oli, ini bisa kita lihat sendiri, ini udah kami pasang untuk jenis baut oli atau baut packing carter, ini bisa kita lihat sendiri. Kalau untuk lem red ini bisa kita lihat, ini langsung terkelupas, ini bisa kita lihat sendiri. Sedangkan untuk lem Bosil akan kita coba lepas, ini lebih sulit untuk kita lepas. Ini bisa kita lihat sendiri, sangat bagus dalam daya tempelnya. Ini bisa kita lihat sendiri, daya tempelnya lebih bagus. Maka di sini bisa kita simpulkan dari dua jenis lem ini daya tahannya sesuai dengan harga. Yang pertama ini lem red ini harganya 12.000, ini bisa dipergunakan untuk bagian otomotif yang tidak terdapat suhu panas yang berlebihan. Tapi kalau untuk lem Bosil ini, kalau menurut kami di sini lebih bagus atau lebih ekstrim dipergunakan di bagian otomotif, khususnya bagian mesin dengan suhu tinggi, dan bisa mencegah terhadap oli ataupun minyak. Makanya bagi kita yang mau menggunakan lem packing, sebaiknya kalau mau lem yang awet ataupun daya tahan yang lebih bagus, boleh menggunakan lem Bosil ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan jadi pengalaman untuk kita semua.